Jadi amalan-amalan antara maghrib isya ada yang khusus. Bila kita amalkan antara maghrib isya, kita akan mendapat fadilat yang besar. Kalau di waktu lain kita akan dapat fadilat juga, cuma kada sebesar kalau kita mengamalkan antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan berbagai macam ibadah. Dan itu adalah sunnah muakkad, sunat yang sangat kuat artinya. Termasuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan waktu antara maghrib isya. Yang dinukil jumlah rakaatnya, salat yang di antara maghrib dan isya adalah 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usalli sunnatal awwabin. Usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tuntung 2 rakaat lagi, usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Tuntung pulang 2 rakaat, usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Bacaannya cukup Fatihah lawan qul ya. Rakaat pertama, kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad. Salat ini mempunyai keutamaan yang besar. Banyak manfaatnya, fadilatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib adalat lahu ibadata sanatin kamilah au ka'annahu shalla lailatal qadar. Barang siapa sembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, kada termasuk ba'diyah maghrib, itu lain lagi. Sembahyang 6 rakaat sunat awwabin adalat lahu ibadata sanatin kamilah, menyamai bagi dia ibadah 1 tahun sempurna. Atau seolah-olah dia sembahyang pada Lailatul Qadar. Jadi salat awwabin itu ada beberapa macam, yang paling banyak jumlah rakaatnya 20. Macam sembahyang tarawih 2 10 kali. Yang tengah 6 rakaat. Yang paling pendek 2 rakaat. Jadi sunat awwabin bisa dilaksanakan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, sampai 20 rakaat. Nah, untuk yang 6 rakaat ini ada fadilat yang khusus, ada keutamaan yang khusus. Dan ada yang mengatakan bahwa salat itulah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jal, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yaitu orang yang sembahyang 6 rakaat tadi. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,
man shalla bainal maghrib wal isya fa innaha min salatil awwabin. Barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka itu sesungguhnya termasuk salat awwabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah, salatnya orang-orang yang suka berbuat taat kepada Allah. Jadi menurut kebanyakan ulama, salat awwabin ini bisa masuk dalam sembahyang apapun. Umpamanya kita sembahyang imbah maghrib mengqadha sembahyang. Contoh sembahyang maghrib, kita sembahyang ba'diyah maghrib, lalu kita mengqadha. Nah, mengqadha sembahyang, misalnya siang tadi kada sembahyang duha, diqadha ka imbah maghrib sembahyang duha. Sembahyang duha 4 rakaat umpamanya. Itu termasuk awwabin juga. Itu pendapat sebahagian besar ulama, fuqaha ahli fikih. Umpamanya kita qabliyah asar siang tadi kada tagawi, diandak ka imbah maghrib mengqadhanya, itu ngarannya sembahyang awwabin juga. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sembahyang awwabin itu kada bisa demikian, mesti diniatkan usalli sunnatal awwabin. Nah, itu maka. Jadi sembahyang qadaan atau sembahyang sunat-sunat yang lain yang kita laksanakan antara maghrib isya itu bukan sembahyang awwabin kalau niatnya bukan awwabin. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami mesti diniatkan usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, hanya sunat awwabin ngarannya. Kalau kada diniatkan awwabin, kada termasuk awwabin. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai salat awwabin itu. Salat awwabin itu apakah ada sembahyangnya atau sembahyang nangapa kabila imbah maghrib menggawi awwabin ngarannya? Nah, itu nang khilaf. Ibnu Hajar mengatakan sembahyang awwabin itu ada sembahyangnya, 2 rakaat paling sedikit, paling banyak 20. Niatnya pun sunat awwabin. Itu Ibnu Hajar. Ulama yang lain mengatakan sembahyang apapun, walaupun itu qadaan kita gawi imbah maghrib, itu ngarannya adalah awwabin juga. Itu pendapat yang lain lagi. Nah, mereka mengambil ini hadis Nabi, barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka itu sesungguhnya termasuk salat awwabin. Sembahyang apakah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ay yabniya lahu qasraini fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'am wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasa law ta'afahu ahlul ardi lawasi'ahum. Artinya barang siapa yang menahan dirinya, yang beriktikaf, artinya siapa yang beriktikaf pada apa yang antara maghrib dan isya di masjid melaksanakan jamaah. Sebagian ulama mensyarahkan hadis ini maksudnya adalah di masjid jami', macam masjid Sulaha umpamanya, masjid jami'. Mun dilanggar-langgar surau-surau itu kada masuk masjid jami'. Nah, siapa yang beriktikaf antara maghrib isya di masjid yang dilaksanakan Jumat, di mana ia tidak bercakap-cakap
tidak berbicara kecuali dengan doa atau Quran sampai Isya. Maka hak atas Allah, pasti atas Allah untuk membangunkan baginya 2 istana di surga. Perjalanan masing-masing istana itu 100 tahun. Istana sini ke istana sana 100 tahun hanya sampai. Jakanya dijalani dengan jalan dunia ini. Kayak apa genalnya istananya, memang kita berkeliling 100 tahun hanya sampai ke sebuahnya. Dan Allah menanam tanaman untuknya di antara keduanya istana tadi, yang seandainya penduduk bumi mengelilinginya niscaya memuat mereka itu. Fadilat orang yang i'tikaf antara maghrib sampai isya. Tapi i'tikafnya bacaan Quran, hadis, bacaan salawat, zikir, tasbih, kada bercakap-cakap duniawi. Nah, jadi sembahyang awabin termasuk sembahyang yang khusus diperbuat antara maghrib dan isya. Jadi amalan-amalan antara maghrib isya ada yang khusus. Bila kita amalkan antara maghrib isya, kita akan mendapat fadilat yang besar. Kalau di waktu lain, kita akan dapat fadilat juga, cuma kada sebesar kalau kita mengamalkan antara maghrib dan isya. Sembahyang awabin. Mbah itu lagi membaca tabarak dan alif lam mim tanzil as-sajdah. Rasulullah bersabda, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam tanzil as-sajdah bainal maghrib wal isya faka'annama qama lailatul qadar. Siapa yang membaca surat tabarak dan alif lam tanzil sajadah antara maghrib dan isya, maka seolah-olah dia beribadah pada malam qadar, seolah-olah dia beribadah pada Lailatul Qadar. Artinya apa? Dapat ganjaran sama seperti orang yang beribadah di malam qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu fadilat yang lebih daripada sekedar fadilat yang dimiliki surah tabarak. Kan tabarak itu fadilatnya membantu kita untuk menghadapi fitnah kubur. Gunanya membaca tabarak itu untuk membantu kita menghadapi fitnah kubur, menghadapi munkar nakir dan sebagainya. Surah tabarak. Membaca mbah maghrib kah, mbah isya kah, tengah malam kah, parak subuh kah, kada jadi masalah. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilat yang sama dengan Lailatul Qadar, itu membaca surat tabarak dan alif lam sajdah mesti antara maghrib dan isya. Dan akan datang setinggal dari keutamaan-keutamaannya di dalam Kitabul Aurat insyaallah ta'ala. Imam Ahmad Al-Hawari pernah bertanya kepada Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Ujar sidin, wahai Syekh, mana baiknya orang itu puasa seharianan, puasa sunat. Puasa sunat. Kemudian dia habis maghrib makan minum kan, habis maghrib.
Lawan orang itu kada puasa, tapi ini antara maghrib isya itu beribadah. Mana ganalnya pahalanya? Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan lebih besar pahala menghidupkan waktu maghrib antara maghrib isya itu daripada puasa sunat seharianan itu. Jadi andai kata kita puasa maghrib makan tuntung makan sembiang maghrib kawisi mandi segala macam isya kada sampat, artinya menghidupkan waktu antara maghrib isya. Ada seekongnya ini kada puasa siang hari, cuma begitu maghrib sembahyang berjamaah, duduk beribadah sampai isya, sembahyang isya pulang berjamaah, lebih afdal itu pahalanya daripada puasa seharianan tadi. Tapi antara maghrib isya kada kawa beribadah. Nah, jadi kedudukan waktu antara maghrib isya ini adalah mendekati dengan waktu tengah malam. Kalau kita kada kau beribadah di tengah malam, kita ambil waktu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya.